Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Shalom. Salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul Memahami Behavior of Firm. Sebelum kelompok kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Niko Mantrisnayani dengan NIM 20170111064 sebagai moderator dan penyaji pertama. Perkenalkan, saya Komang Ini dengan NIM 2017-011-047. Di sini saya sebagai penyaji yang ketiga. Perkenalkan, nama saya Nilo Trisnaulaningsih dengan NIM 20170111066 selaku penyaji kedua. Baik, pada presentasi kali ini kelompok kami akan membahas 6 submateri. Yang pertama yaitu pengertian perilaku, yang kedua pengertian perusahaan, yang ketiga pengertian organisasi, yang keempat pengertian industri, yang kelima sikap perilaku perusahaan, dan yang keenam yaitu sistem manajemen organisasi industri. Pembahasan materi yang pertama yaitu pengertian perilaku. Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas, antara lain berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung maupun tidak dapat diamati secara langsung. Dilihat dari bentuk respon terhadap stimulus ini, maka perilaku dapat dibedakan menjadi dua menurut Noto Atmojo 2003. Yang pertama yaitu perilaku tertutup atau covert behavior, yang kedua yaitu perilaku terbuka atau overt behavior. Selanjutnya, pembahasan materi yang kedua yaitu pengertian perusahaan. Menurut pendapat Kansil 2001, definisi atau pengertian perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Yang kedua, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan Pasal 1 huruf B, pengertian perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang tetap dan terus-menerus yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan laba. Selanjutnya yaitu perusahaan memiliki peran dalam perekonomian. Yang pertama yaitu sebagai produsen atau penghasil barang dan jasa, sehingga posisi perusahaan sangat penting dalam perekonomian. Yang kedua yaitu selaku distributor atau penyalur barang dan jasa, sebab tanpa disalurkan tidak bisa dinikmati oleh konsumen. Yang ketiga yaitu sebagai agen pembangunan, alias menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi angka pengangguran. Dan organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Sementara dalam dunia bisnis, organisasi merupakan sekelompok orang yang melakukan kolaborasi untuk mencapai tujuan secara komersial dengan struktur yang jelas serta memiliki budaya kerja khusus. Definisi pengertian organisasi menurut para ahli. Pengertian organisasi menurut WJS Puadarmita yakini organisasi merupakan susunan dan aturan dari berbagai bagian atau orang atau kelompok sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan tertata. Menurut Janu Murdiamoko dan Citra Handayani, organisasi merupakan sebuah sistem sosial yang mempunyai identitas kolektif secara tegas, prokja yang jelas, prosedur dan cara kerja,
serta daftar anggota yang secara terperinci. Tujuan organisasi yang pertama, meningkatkan kemandirian serta kemampuan dari sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, wadah yang digunakan untuk individu yang memang ingin memiliki jabatan, penghargaan, serta pembagian kerja yang jelas. Yang ketiga, wadah yang digunakan untuk individu yang memang ingin memiliki jabatan, penghargaan, serta pembagian kerja yang jelas. Yang keempat, membantu setiap individu yang ada di dalamnya agar dapat meningkatkan pergaulan serta memanfaatkan waktu luang secara lebih optimal serta bermanfaat. Yang kelima, wadah yang membantu mencari keuntungan bersama-sama dengan kerja sama yang sudah terbagi dengan baik. Yang keenam, membantu untuk pengelolaan lingkungan bersama-sama. Dan yang terakhir, mencapai tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan yang telah menjadi tujuan awal sebuah organisasi. Pengertian industri. Industri dalam arti sempit adalah kumpulan perusahaan yang menghasilkan produk sejenis di mana terdapat kesamaan dalam bahan baku yang digunakan, proses, produk akhir, dan konsumen akhir. Dalam arti yang lebih luas, industri merupakan kumpulan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa dengan elastisitas silang yang positif dan tinggi, menurut Kuncoro tahun 2007 halaman 167. Sedangkan pengertian industri menurut Sandi tahun 1985 halaman 154 adalah usaha untuk memproduksi barang dari bahan baku atau bahan mentah melalui proses penggarapan dalam jumlah besar sehingga barang tersebut dapat diperoleh dengan harga satuan yang serendah mungkin tetapi dengan mutu setinggi mungkin. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa mengolah barang dari bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi hingga barang jadi menjadi barang yang siap digunakan dengan nilai yang lebih tinggi. Materi yang pertama yang akan saya bawakan yaitu sikap perilaku perusahaan. Dalam sebuah perusahaan pun tentunya mencari SDM yang berkualitas tinggi agar perusahaannya dapat berkembang dan memberikan keuntungan yang banyak pada akhirnya. Tugas seorang HRD dalam pemilihan atau memanajemen sumber daya manusia harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh calon pegawai, sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien, serta agar tidak terjadi kesalahan pada nantinya. Materi yang selanjutnya yaitu sistem manajemen organisasi industri. Dalam suatu industri, khususnya industri besar, merupakan suatu komunitas yang perlu diatur kinerjanya agar dapat berjalan dengan baik sehingga sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Secara garis besar, terdapat 6 elemen sistem yang perlu diatur, yaitu yang pertama manusia, yang kedua material, yang ketiga metode, yang keempat mesin, yang kelima market, yang keenam lingkungan. Keenam elemen sistem tersebut yang saling mendukung agar dapat tercapai tujuan dari organisasi tersebut dan harus dapat menyatukan sekumpulan karyawan atau manusia yang bekerja secara kontinu pada suatu industri, yang dapat mengubah material agar dapat mempunyai nilai lebih dengan menggunakan peralatan atau mesin dengan metode tertentu, di mana jumlah dari produksi material tersebut tergantung dari kebutuhan konsumen atau pasar, dan juga harus memperhatikan faktor lingkungan baik secara mikro maupun makro atau SDM. Kolektivitas manusia dalam suatu organisasi mempunyai kemampuan, pengetahuan, pengalaman yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut, organisasi atau perusahaan dalam suatu industri dibedakan menjadi 3, yaitu manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen pelaksana. Manajemen puncak dalam suatu sistem organisasi, manajemen puncak merupakan manajemen tertinggi, di mana orang-orang yang duduk pada posisi ini mempunyai tugas yang cukup berat, karena harus memutuskan hal-hal penting dan mengatur yang menyangkut kelangsungan hidup dan keberhasilan dari organisasi atau perusahaan tersebut. Yang kedua, manajemen menengah. Manajemen ini terdiri dari pimpinan-pimpinan pabrik atau kepala-kepala divisi. Tugas dari bagian ini adalah mengembangkan dan menjalankan rencana-rencana yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak.
Yang ketiga, manajemen pelaksana. Pada tingkat ini terdiri dari personil yang melaksanakan tugas yang telah dikembangkan oleh manajemen menengah dan bertanggung jawab kepadanya. Secara umum, dalam suatu perusahaan atau industri, person atau orang yang bekerja di dalamnya terdiri dari yang pertama, pemegang saham sebagai pemilik perusahaan atau untuk perusahaan berbentuk badan usaha milik swasta. Dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya dibantu oleh Dewan Komisaris, sedangkan tugas untuk menjalankan perusahaan dilaksanakan oleh Direktur Utama dibantu oleh Direktur Teknik dan Direktur Keuangan dan Umum. Yang kedua, Direktur Teknik membawahi bidang teknik dan produksi perusahaan. Yang ketiga, beberapa kepala bagian yang berada di bawah direktur-direktur di atas akan bertanggung jawab membawahi bagian dalam perusahaan sebagai pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Yang keempat, masing-masing kepala bagian membawahi beberapa seksi dan masing-masing seksi akan membawahi beberapa karyawan perusahaan pada masing-masing bidangnya. Yang kelima, karyawan perusahaan akan dibagi dalam beberapa kelompok regu yang setiap kepala regu akan bertanggung jawab kepada pengawas masing-masing seksi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau perkataan yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Akhir kata kami tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.